baradin. Dan Allah Ta'ala menurunkan dari langit sebuah gunung. Ada yang mengartikan minas sama'i min jibalin fiha min baradin. Niki rotok napa namine i'rabnya, pendapatnya para ulama sangat banyak sekali. Tengeriki dingendikaaken Allah Ta'ala menurunkan dari langit gunung, ya, gunung dari es, mimbarat. Barat itu min jibalin fiha, kalau meroti malih yang jelas. Wa yunazzilu, Allah Ta'ala menurunkan, dan Allah Ta'ala menurunkan minas sama'i, dari langit, min jibalin fiha mimbaradin, menurunkan gunung yang ada di dalamnya langit, berupa gunung yang terbuat dari es, atau ya terbuat dari es. Es itu ya gumpalan-gumpalan es. Barat itu maknanya gumpalan-gumpalan es. Fayusibu bihi mayyasha, maka Allah Ta'ala mengenakan dengan gumpalan-gumpalan hujan es tersebut terhadap orang-orang yang dikehendaki. Wa yasrifuhu amma yasha, dan Allah Ta'ala alihkan gumpalan hujan air es tersebut dari orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar, hampir saja kilauan cahayanya hujan es tersebut itu bisa yadhabu bil absar, bisa menghilangkan terhadap penglihatan, ay an-nadhirah ayyahtifuha. Terus ini membahas mengenai pembahasan masalah proses hujan, dan juga proses hujan air, dan juga proses hujan air es. Tengeriki kita meroti tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya dulu. Tengeriki beliau dawuh, alam taro annallaha yusji sahaban. Apakah kamu belum melihat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menggiring secara lembut awan yang mendung. Jadi pertama, ini tahap yang pertama, yaitu awan-awan yang mendung. Awan yang mendung kamu bisa mendung itu berpisah-pisah. Maka oleh Allah Ta'ala yang pertama menggiring secara lembut, ayyasuquhu, yakni Allah Ta'ala menggiringnya secara lembut. Yang namanya potongan-potongan awan-awan yang mendung itu dikumpulkan, digiring oleh Allah. Setelah digiring, saling berdekatan antara awan-awan mendung, summa yu'adinahu ayyadummu ba'dahu ila ba'din. Allah Ta'ala kumpulkan satu bagian awan mendung dengan bagian awan mendung yang lainnya. Wa yaj'alu al-qita'al mutafarriqata qit'atan wahidatan. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan potongan-potongan tersebut, potongan-potongan awan yang asalnya berpisah-pisah, akhirnya bergabung menjadi satu. Fayaj'alu al-qita'a al-mutafarriqata qit'atan wahidatan. Satu. Ya, ini prosesnya seperti itu nggih. Jadi yang pertama yusji sahaban, menggiring awan-awan mendung menjadi, kemudian summa yu'allifu, kemudian digabungkan menjadi satu oleh Allah. Setelah digabungkan, bukan hanya digabungkan menjadi satu saja, summa yaj'aluhu rukaman, kemudian Allah Ta'ala jadikan menjadi yang bertumpuk-tumpuk. Jadi orang kok mekur bergabung menjadi satu. Coro awan mendung itu asalnya berpisah-pisah seperti ini, kemudian digiring oleh Allah menjadi satu dan dijadikan satu. Bergabung antara awan satu dengan awan yang lainnya. Setelah dijadikan
menjadi satu, bukan hanya dijadikan menjadi satu saja. Summa yaj'aluhu rukaman, kemudian oleh Allah Ta'ala dijadikan bertumpuk-tumpuk. Dijadikan bertumpuk-tumpuk, ai ba'dahu fauqa ba'din, diletakkan satu bagian di atas bagian yang lain, ditumpuk-tumpuk. Sehingga kalau sudah yang namanya awan itu sudah bertumpuk-tumpuk seperti itu, fataral wadqa ay al matara yakhruju min khilalih ay makhari, maka kamu bisa melihat bahwa yang namanya hujan itu keluar dari sela-selanya awan mendung yang sudah menjadi satu, berkumpul dan ditumpuk oleh Allah Ta'ala. Akhirnya keluarlah yang namanya hujan. Dilanjutkan tengriki, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha mim baradin. Lah ini sing mulai roto angel. Dan Allah Ta'ala itu menurunkan dari langit sebuah gunung yang ada di dalam langit yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es. Ini potongan ayat ini menjelaskan mengenai bahwa Allah Ta'ala itu bukan hanya menurunkan hujan air biasa saja, tapi juga Allah Ta'ala menurunkan hujan es batu. Napa hujan es batu? Ini nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi nanti ada salju, ada barot. Yang disebutkan di dalam ayat ini adalah barot. Barot itu gumpalan es besar-besar, sekian-sekian. Itu maknanya barot. Kalau salju itu kayak air tapi nggak sampai menggumpal besar-besar sekian. Ada nih ya. Fayusibu bihi mayyasha, maka Allah Ta'ala akan mengenakan bahasanya ngaten, mengenakan dengan al-barad tersebut, gumpalan-gumpalan hujan es batu akan dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, yasrifuhu amma yasha, dan akan Allah Ta'ala alihkan gumpalan hujan es batu dari orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Yakad sana barkihi ay lama'a nuhu yadhabu bil absar ay an-nadirah allahu ayyakhtifuha. Hampir saja mengkilaunya ya Allah ya Rabbi ya Karim itu bisa menghilangkan terhadap penglihatan, ayyakhtifuha, yakni akan menghilangkan terhadap penglihatan. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingendikaaken. Tangriki dingendikaaken berarti ini membahas mengenai yang namanya proses hujan biasa dulu. Kemarin sudah dijelaskan kalau dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau dawuh qauluhu alam tara, yakni alam ta'lam waqad waqafna ma'a tatawwuril ilmi ala kaifiyatin tukawwinu al-matar ma'at tabakhir wat taksif alladhi yakunu as-sahab wa qulna sabiqan inna mustahal ma 'alal ardi salasatu arba'il yabisah hatta takfiyadil misahah al-bukhra allazim litukawwina al-matara. Terus tangriki dingendikaaken ini sudah bolak-balik diaturaken prosesnya hujan itu bagaimana, kemarin sudah dijelaskan. Maka ya Allah ya Rabbi ya Karim, pembahasannya kalau dalam ayat ini annallaha yusji sahaban, Allah Ta'ala itu menggiring terhadap awan-awan mendung, ayursilu birifkin wa mahalin, lidzalika wasafa asyair masyal fatati ka'an mishyataha min baiti jaratiha marras sahabati la raisa wala ajalin. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kamu bisa melihat ya, betapa yang namanya sebuah awan yang mendung yang asalnya itu berpisah-pisah itu digiring oleh Allah Ta'ala. Pengiringannya itu yusji itu menggiring secara lembut.
Menggiring secara lembut itu kayak perlahan berjalan. Ya kamu amatilah. Kamu amati sendiri, kamu lihat sendiri bagaimana Allah Ta'ala menggiring terhadap awan mendung. Kayak ini mendung ini delok langit, Pak. Ketika awan-awan mendung itu masih menjadi potongan-potongan kecil yang berpisah-pisah. Allah Ta'ala itu menggiringnya pelan gitu. Sampai lihat mengarahnya, biasanya saya lihat itu. Awan-awan mendung itu pertama berpisah-pisah. Di sana potongan-potongan. Kemudian berjalan secara lembut karena digiring oleh Allah Ta'ala, berjalannya pelan seret. Melaku koyok-koyok seperti berjalan sendiri. Yang mana itu asalnya adalah memang digiring oleh Allah Ta'ala secara lembut. Lalu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini beliau sampai dawuh seperti yang didawuhkan oleh Kiai Syair, bahwa seperti berjalannya seorang gadis. Bahasanya dengar ingat kan. Ka'an misyataha min baiti jaratiha marras sahabati la raisa wala ajali. Seolah-olah berjalannya seorang pemudi tersebut, seorang gadis tersebut dari rumah tetangganya itu seperti lewatnya sebuah awan mendung yang di situ tidak terlalu tergesa-gesa, tapi juga tidak lambat. Ora lambat, tapi ya ora tergesa-gesa. Kalian bisa lihatlah berjalannya sahab atau awan mendung. Itu ora sing bawa ngeten mboten, tapi juga tidak terlalu oleh melaku itu bagus yusji ayyasuku birifkin, mengiringnya bagus pelan runtut. Bon, itu yang pertama. Sampai nanti lihat sendiri. Kemudian setelah Allah Ta'ala menggiring summa yu'allifu, kemudian Allah Ta'ala itu menggabungkan menjadi jadi awan-awan mendung yang awalnya itu berpisah-pisah oleh Allah Ta'ala dijadikan menjadi satu. Ayyajma'u bainahu ba'dahu ala ba'din wa hina yajma'u asyai'u ba'dahu ala ba'din la budda ayyabqa bainahuma fasilun fala yaltahimu bi ghairihi iltihaman taman. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, jadi setelah digiring itu nanti akan digabung, yu'allifu, digabung oleh Allah Ta'ala antara awan-awan mendung itu menjadi satu. Seret. Napa? Menjadi satu. Dan seperti yang kamu ketahui, ketika suatu benda itu baru saja dikumpulkan menjadi satu, hanya dikumpulkan menjadi satu, maka masih ada yang namanya pemisah dan belum menjadi satu secara sempurna. Walaulah hadil fawasil baina kita ishab, walaulah hadil futuk manazal al-wadaku min khilali. Tadas tangriki ngendikakan fala yaltahimu biwir iltihaman taman walaulah hadil fawasil baina kita ishab, walaulah hadil futuk manazal al-wadqa min khilali. Yang mana mangriki ngendikakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, justru fungsinya menjadi satu akan tetapi belum 100% sempurna, itu tujuannya adalah agar untuk keluarnya hujan dari sela-selanya. Ngoten lho. Mana denger iki dingendikan walau syaa subhanahu la ja'ala sahaba qit'atan wahidatan walakinnahu subhanahu yu'allifu bainahu wa yujammi'uhu ba'dahu ala ba'din tuna ay wahidahu takwinan fayahdusu bidzalika faraghan baina kita ishab. Niki lho. Jadi beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi mencoba untuk menjelaskan kenapa sih Allah Ta'ala nggak langsung saja menjadikan awan mendung yang besar langsung satu kemudian langsung hujan. Kenapa kok prosesnya mendadak awan-awan mendung yang berpisah-pisah, ya, yang sepotong-sepotong berpisah-pisah kemudian dikirim oleh Allah, kemudian dijadikan satu, ya. Itu ternyata tujuannya memang agar itu tadi
muncul sebuah pemisah di antara satu langit dengan satu awan mendung dengan awan mendung yang lainnya. Sehingga ketika ini bergabung antara satu awan yang mendung dengan yang lainnya, masih ada pemisah di antara awan-awan tersebut. Sehingga kalau masih ada pemisah, seolah-olah ada bolongan-bolongan di antara pemisah-pemisah tersebut, maka adalah hujan. Hujan yang sifatnya itu ora langsung gembrajak kayak air terjun ngoten boten. Akhirnya turunnya hujan sesuai dengan kadarnya yang bagus itu. Tetesan demi tetesan. Ngoten loh. Mulane teng mriki dikatakan ara'aita hina al-waraqa bis-samghi masalan famahma wada'at alaihi min la budda ayyabqa bainahu faraghatin li annahu laisa dzatan wahidatan. Teng mriki dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dilanjutkan membahas mengenai ya Allah ya Rabbi ya Karim sumaya ja'aluhu rukaman. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan awan-awan mendung tersebut menjadi yang bertumpukan. Iya, maksudnya awan tersebut dijadikan yang bertumpukan, ai mukaddasan ba'duhu ala ba'lin. Dijadikan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi bukan hanya bersatu saja, tapi oleh Allah Ta'ala dijadikan bertumpuk satu di atas yang lainnya. Seperti yang ada pada ayat lain. Di ayat lain dalam surat At-Tur ayat 44 Allah Ta'ala dawuh wa iyarau kisafam minas sama isa kita yakulu sahabum markum. Ya. Nang iki dingendikaken ketika wa iyarau kisafam minas sama, ketika mereka itu melihat terhadap potongan-potongan langit, potongan-potongan awan dalam keadaan sudah jatuh, artinya menjatuhkan sebuah hujan, yaqulu sahabum markum. Mereka akan mengucapkan bahwa itu merupakan awan mendung yang bertumpukan. Fataral wadqa ay al matara yakhruju min khilalih. Maka kamu bisa melihat air hujan itu keluar dari sela-selanya. Min khilali hadil fajawat wal fawasil allati tufassilu bainas suhub. Wa dal ma'alladhi yanzilu minas sama' fayuhyi bil arda qad ya'ti niqmatan wa adzaban. Ini merupakan proses daripada turunnya air hujan. Dan dengan iki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang namanya air hujan itu ya kadangkala itu memang merupakan menjadi nikmat, sehingga dengan air hujan tersebut Allah Ta'ala menghidupkan tanaman-tanaman yang mati. Ya, kamu bisa melihat betapa di musim hujan itu banyak tanaman-tanaman tumbuh. Ya, seperti ya lah tanaman-tanaman seperti bayem, pakis, dan seterusnya. Dan juga bahkan tanaman-tanaman padi yang langsung disirami menggunakan air hujan. Dan terkadang air hujan pun itu juga menjadi sebuah siksaan. Seperti air hujan tatkala debit airnya terlalu tinggi, akhirnya lama-lama menjadi banjir. Kebanteran, air hujannya kebanteran, ya, tidak ada penampungan air, akhirnya menjadi banjir. Tatkala air hujannya itu terlalu lebat, ya, dan kebetulan kurang ada atau bahkan sama sekali tidak ada penampungan air, iling-ilingan. Mulanya pas hujan itu kan kita disunahkan untuk berdoa Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah Gusti, dengan jadikan hujan ini merupakan hujan yang bermanfaat. Aja sampai udan iki dadi hujan yang sifatnya itu menjadi azab. Yang pertama, jadi awak dewi karena memang doa usilahul mukmin, yang namanya doa itu merupakan sebuah senjata bagi seorang yang mukmin.
Maka tatkala hujan pun itu diperintahkan juga untuk berdoa Allahumma shayban nafi'an. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala hujannya itu terlalu deras dan dikhawatirkan untuk terjadi yang namanya banjir, maka kita sudah diajarkan oleh baginda Nabi untuk berdoa agar air hujannya itu dialihkan. Napa? Untuk dialihkan. Dawuh Kanjeng Nabi, tatkala dulu orang-orang itu meminta agar Kanjeng Nabi mendoakan agar terjadi hujan, akhirnya Kanjeng Nabi ndonga. Mari Kanjeng Nabi ndonga agar diturunkan hujan, beneran turun hujan sampai berhari-hari. Akhirnya nopo? Kanjeng Nabi diwaduli. Ngoten nggih. Diwaduli kalian orang-orang. Orang-orang berkata kepada Kanjeng Nabi, ini hujannya sudah sangat terlalu lebat dan debit airnya sudah sangat tinggi. Minta tolong agar air hujannya ini diberhentikan, didoakan agar berhenti. Hanya Kanjeng Nabi ndonga napa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah Gusti, tolong alihkan air hujan ini menjadi teralihkan ke sekitar sekeliling kita. Jangan hujankan di atas kita. Akhirnya air hujannya itu menjadi mirih atau minggir. Tadi ya kuwi mang ya lek udan pertama donga Allahumma shayban nafi'an, yang nomor dua Allahumma hawalaina wala alaina. Pun karena sing jenenge udan kuwi terkadang dadi azab rupane dadi banjir. Bahasane aja azab ngono to Pak. Menjadi ujian ngono lah. Ya, menjadi ujian berubah menjadi banjir. Kuwi air hujan biasa. Ngoten nggih. Sekarang kita membahas air hujan es. Air hujan es niki wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Wa yunazzilu minas sama'. Allah Ta'ala menurunkan dari langit sebuah gunung. Menurut satu pendapat yang min jibalin, minnya ini min zaidah, min tambahan. Berarti menjadi maf'ul. Allah Ta'ala turunkan dari langit sebuah hujan, sebuah gunung. Sekali lagi ngoten. Allah Ta'ala turunkan dari langit sebuah gunung. Di dalamnya langit yang terbuat dari barot. Barot itu merupakan sebuah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau beda ya antara salju dengan barot itu beda. Kalau barot itu gumpalan-gumpalan es. Gumpalan-gumpalan es. Kalau salju itu es batu tapi gak menggumpal seperti air hujan kayak ono kuwi. Ini saya tunjukkan ke kamu biar kamu paham. Nang bajurine biyen kan wis tahu dibahas toh. Nang bajurine biyen teng ngriku dingendikaken di dalam kitab bajurinya. Dalam kitab bajurinya dingendikaken perbedaan antara batu dan juga salju. Kalau salju itu merupakan niki lho bahasane teng ngriku kan. Kalau salju qala ba'dum inna kullan nasal jiwal barat yang zilumnas sama ima'ian. Tetapi bedanya antara salju dan juga barot, kalau salju itu an-nazil minas sama ma'ian summaya jimadu alal ardi. Kalau salju itu merupakan sebuah air yang turun dari langit dalam keadaan masih cair. Kemudian karena situasi lingkungannya sangat dingin, akhirnya menjadi es batu. Cara bahasanya masih menjadi titik-titik. Jadi kalau kamu melihat salju itu merupakan es batu, tapi es batu ini sudah dinamakan salju itu sebagai es batu. Batu itu kan, es batu itu kan berarti besar-besar. Ya salju itu merupakan es yang turunnya itu kecil-kecil. Cuma berupa es, bukan berupa air. Lah kalau barot itu memang besar-besar. Memang hujan es batu. Nih saya visualisikan yang ada di Arab sana. Isa mulai iso ndelok lah nggih.
Di Indonesia kadang terjadi kok yang namanya turun air es batu itu turun loh kadang. Nek salju gak tahu nang Indonesia. Tapi kalau turun al-barad atau es batu itu banyak sering terjadi. Ini visualnya. Saya tunjukkan. Asalnya ngerti ya, cuma saking kepingin saya tunjukkan. Di sini jelasnya al-farqu bainas salji wal barad. Jadi kalau as-salji, kalau al-barad, nah ini as-salji dan juga al-barad. Ini secara umumnya. Kalau salju itu partikelnya lebih kecil seperti ini. Es, tapi gumpalan-gumpalannya itu sangat kecil. Kenapa kok terjadi seperti ini? Karena salju itu turun dari langit dalam keadaan berupa masih cair, kemudian karena kondisi lingkungannya sangat dingin, akhirnya menjadi es. Sehingga turunnya itu seperti ini. Ya, partikelnya kecil-kecil. Tapi kalau al-barad, itu hujan es batu seperti ini. Benar-benar besar-besar. Karena turun dari langitnya itu dalam keadaan memang sudah menjadi es batu. Kita lihat kan. Mana lek salju itu gak tapi bahaya. Tapi kalau al-barad ya sebenarnya bahaya, kalau ngumpul terlalu banyak ya bahaya. Cuma lebih bahaya al-barad. Karena gila al-barad. Nah ini al-barad. Jadi al-barad itu merupakan gumpalan es batu yang sangat besar. Bahasanya es batu. Ngono loh. Karena kalau dalam kitab Bajurinya kemarin sampai di bab awal itu, kalau al-barad itu memang hujan es batu yang mana nanti akan mencair ketika di bumi. Ini keterangannya. Jadi waqat yasilu hajmuha ila ma yu'adilu qurratal ghalaf awit tenis. Jadi terkadang yang namanya itu setara dengan bola golf atau bola tenis. Itu sampai sebesar ini. Jadi kalau batu ya sering kok. Jadi sampai kemeratak nang dukure genteng, kan pecah dan juga yang lainnya. Itu namanya barot, bukan salju. Dilanjutkan lagi di sini. Loh, terkadang itu sampai mobil-mobil menjadi pecah. Rumah-rumah genteng itu semua pecah kalau turun yang namanya barot atau gumpalan hujan es batu. Beda dengan yang namanya salju. Kalau salju itu partikelnya kecil-kecil, numpuk abot menuai aslinya. Nah, ini pembahasannya. Ini bahas proses sainsnya sekarang. Sekarang kalau kita bahas tentang ayat Al-Qur'annya dulu. Wa yunazzilu minas sama'i min zaidatun jibalin fiha ay fis sama'i. Menurut satu pendapat, min yang ada pada min jibalin fiha bi'adatil jari. Ini merupakan min yang sifatnya itu menjadi zaidah. Berarti seperti yang dilakukan dalam kitab As-Sawinya, sampai lihat asyara bidzalika ila anna sama kama yunzilu minha al-matar alladhi wa naf'un lil ibad yunzilu yang zilu minha ba'dul jibal allati hiya al-barad. Maka seperti halnya Allah Ta'ala menurunkan terhadap air hujan, terkadang juga Allah Ta'ala menurunkan gunung. Menurunkan gunung. Menurunkan gunung es batu. Bahasanya menurunkan gunung es batu dari langit. Krono prosesnya yang namanya barot atau
kumpulan es batu itu benar-benar menjadi gunung di atas langit. Napa? Benar-benar menjadi gunung di atas langit. Malah nang ngriki dijelaskan secara ilmu sainsnya, fa indama tasilu habbatul barodi li hajmin muayyanin la tastati'u as-suhubu al ihtifadhu biha jami'an fatabda'u bitasakut. Jadi prosesnya itu sebenarnya hampir sama dengan yang namanya hujan. Ini sebenarnya gak usah nang kene, Pak. Aku mbok lek buka nih nang kene mbok kira ilmuku teko Google, Pak. Iki lho. Sebenarnya ini sama dengan yang ada di dalam dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini persis dengan yang ada di dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Aman lihat sendiri di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau ini dawuh prosesnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini kan termasuk dokter ya, bukan hanya seorang mu'allif tapi beliau juga dokter. Ini kitabnya. Qala ahlut tabai, tangga iki dikaaken intakunu ya Allah ya Rabbi ya Karim se. Bahasane ngeten. Intakawwana as-sahabu wal matar wasalju wal bardu watil wasaqiq wasaqi aksaril amri yakunu min takasufil bukhar. Perlu kamu ketahui bahwa yang namanya awan mendung, hujan, salju, hujan es batu di dalam kebanyakannya itu soal dari takasufil bukhar atau bertumpuknya sebuah bukhar, uapan air. Napa? Uapan air. Jadi tatkala air yang ada di sungai, yang ada di laut terkena panas, akhirnya ini nanti menimbulkan sebuah napa? Uap. Dan yang menahan terhadap uapnya naiknya tertahan di langit. Ya. Mulane teng iki dilanjutaken wa fil aqol min takasufil hawa. Andaikan tidak dikarenakan sebuah bertumpuk-tumpuknya sebuah bukhar, napa mang bahasane? Menguap, minimalnya itu berawal dari takasufil hawa. Yakni ini bahasane udara yang dingin akan berkumpul, akan menjadi bertumpuk, akhirnya nanti menjadi sahab, awan mendung. Melana tengriki dilanjutakan ammal awal fal bukharu as-sa'id in kana qalilan wa kana fil hawa innal hararah ma yuhallilu dalikal bukhar fa hina idin yanhallu wa yanqalibu hawaan. Ini proses secara sainsnya, ben paham. Iki ora teko anu lho, Pak. Iki ora teko apa iki jenenge? Anu lho ya, ora teko Google lho ya. Iki teko Imam Fakhruddin Ar-Razi. Proses yang pertama, tatkala uapnya itu air uapnya itu cuma sedikit, kemudian naik ke atas langit. Dan ketika naik ke atas langit kebetulan cuacanya itu sangat panas, maka yang ada air uap ini karena terkena oleh kondisi panas, maka ini hanya akan menjadi menjadi udara. Engko udarane rada adem ngono ae. Ini yang paling pertama. Ya. Jadi yang paling pertama nopo? Airnya menjadi uap, hanya saja uapnya itu sedikit. Ketika air uapnya sedikit dan kebetulan kok kondisi cuacanya itu panas, maka ini tidak akan menjadi awan mendung. Hanya akan menjadi sebuah, secara bahasaku menjadi air cooler. Hanya sedikit menyejuk udara. Itu yang pertama. Yang kedua, tengeri dilanjutkan wa amma in kanal bukharu katsiran wa lam yakun fil hawa innal hararah ma yuhallilu dalikal bukhar wa tilkal abkhirah al mutasaidah imma an fi su'udiyah ila tabqa al baridah fil hawa aw la tablu. Kemudian kalau bukharnya atau air uapnya ini menjadi air uap yang kebetulan
volumenya sangat banyak, maka ini nanti al-abkhirah al-mutasaidah akan kuat menjadi ke atas, naik ke atas. Lah, naik ke atas langit ini juga ada ada sab-sabnya. Maka yang namanya air uap yang volumenya banyak yang kemudian naik ke atas, ini ada kalanya sampai ke tarafan yang paling, aku lihat bahasa sainsnya orang ngerti, mbok golek ono dhewe bahasa sainsnya piye. Ada kalanya air uap ini sampai kepada langit yang awal pertama saja. Ada yang sampai menuju barisan tabaqah al-baridah atau barisan langit yang sangat dingin sekali. Itu kayak ono ya. Sehingga fa'in balagot fa'imma ayyakun al-baraduhuna kakawiyan aula. Sehingga terkadang yang namanya kondisi air uap ini kalau sampai naik ke atas dan kebetulan sampai kepada tabaqah al-baridah, mencapai terhadap napa bahasanya, barisan yang sangat dingin di langit, maka nanti akan menjadi yang namanya sebuah barot atau napa gumpalan es batu. Itu terciptanya air es batu. Melano tenggeri dilanjutakan, ada kalanya kuat, ada kalanya tidak kuat. Nih loh. Melano tenggeri ngendikaken ketika kok sudah terkumpul, melano iki mangkan bahasane kan ngoten nggih. Kalau yang ada di sini tadi tengeri mulana nangeri dikaakan tatkala yang namanya sebuah ini gila. Maka tatkala gumpalan-gumpalan fa inda matasilu habbatul barati li hajmin muayyanin la tastati'u as-suhubu al-ihtifadhu biha jami'an fatabda'u bit tasaqut. Tatkala yang namanya gumpalan-gumpalan es itu sudah berkumpul, sudah ngelompok wakeh, lek bahasa nang Quran mang min jibalin, sudah menjadi gunung es di langit, maka yang namanya sahab atau mendung itu sudah tidak mampu menahan. Apa sudah tidak mampu menahan, sehingga mulailah turun sedikit demi sedikit. Mulane aku ya kurang tahu Pak numpak pesawat Pak, tapi diceritani bahwa tatkala yang namanya pesawat itu nubruk sing jenenge awan mendung, itu ini mobil sing kena geronjalan, geruduk seperti itu. Karena tidak lain tidak bukan karena memang yang ada di dalam atau awan mendung itu benar-benar ada bahannya, ada bendanya. Itu loh. Melanang ngriki ketika akan awan mendung itu sudah tidak akan mampu menjaga dan menahan terhadap gumpalan-gumpalan barat, gumpalan-gumpalan batu. Tatkala sudah berkumpul banyak seperti halnya min jibalin, seperti halnya gunung es batu. Jadi gunung es batu kok wedi nang langit itu gara-gara emang kumpul banyak, akhirnya sudah sahab itu tidak mampu menjaga lagi, awan mendung sudah tidak mampu menjaga dan menahan lagi, akhirnya jatuh. Niku kaya ono kuwi. Ya, melano mimbarodin fayusibu bihi mayyasha, maka tatkala seperti itu Allah Ta'ala akan mengenakan ya, maka dengan gumpalan es batu tersebut Allah Ta'ala mengenakan gumpalan es batu kepada orang-orang yang dikehendaki, dan terkadang Allah Ta'ala alihkan gumpalan es batu dari orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ana mangkan ngeri to Pak, sing jenenge iki mang al-barot itu sangat ngeri, bisa sampai
Kalau terkena kaca-kaca mobil iso sampai pecah, kena genteng barang iso pecah, ya. Ngeriki akan ngoten. Itu bahayanya al-barot, itu sangat bahaya. Yang namanya hujan es batu itu sangat bahaya karena memang itu tadi toh besarnya terkadang sampai sebesar bola golf atau bola tenis. Gede-gede. Lah kuwi kenaan genteng pecah kabeh. Kenaan apa jenenge asbes. Oh, pecah kabeh, Pak. Pun nggih. Itu arti daripada dawuhnya Allah taala wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha mim baratin. Menurut satu pendapat lagi, min yang ada pada kalimat min jibalin itu bukan zaidah, tapi itu merupakan badal. Merupakan badal dengan mengulang huruf jar. Ana teng sawine teng niku akan alhasil anna min al-ula ibtidaiyatun lahuiru. Semuanya sepakat bahwa min yang ada pada lafadz as-sama itu fungsinya adalah min ibtidaiyah. Nah, untuk min yang kedua berupa min jibalin ini ada para ulama khilaf. Kila zaidatun ada yang mengatakan itu merupakan min yang zaidah, wa kila ibtidaiyatun ada yang mengatakan min yang ibtidaiyah, wa kila tab'idiyah ada yang mengatakan itu bermakna tab'idiyah bermakna juz. Wawal ahsan dan ini merupakan yang terbaik. Lah sedangkan min yang ketiga berarti min barotin itu ada 3 pendapat juga, ada kalanya ada 4 wasalisah fiya arba'atu aujuhin asalah sa'al mutaqaddimah wa qila bayaniyah wa huwa al ahsan. Sehingga kesimpulan yang paling bagus sampai dia di tafsiran sawinya wahina idin fayakun al makna ala dalik wa yunazzilu ba'da jibalin kainatin fis sama allati ya al barat inzalan nasyian wa mubtada'an minas sama. Maka Allah Ta'ala menurunkan sebagian gunung yang ada di langit. Jok gumun, Pak. Tenan ora? Nang langit ana gunung lho, iya ana. Berupa gunung gumpalan es batu. Nggih. Ba'da jibalin kainatin fis sama allati hiya al-barat. Berupa gunung-gunung yang terbuat dari kumpulan-kumpulan gumpalan-gumpalan es batu dengan inzalan nasyi'an mubtada'an sama dengan diturunkan yang bermula dari langit. Pun fayusibu bima yasha wa yasrifuhu amma yasha. Maka terkadang oleh Allah Ta'ala dikenakan terhadap sebagian orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dikenai yang namanya gumpalan hujan es batu dan terkadang dialihkan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Nang syariat awak dhewe ya wis diwuruki to kalau hujan air banter atau hujannya sampai angin ribut atau bahkan hujan es batu seperti ini. Salah satunya juga yang diajarkan adalah dengan diadani. Ben selamat niku di adanono. Insya Allah juga itu bisa mengalihkan dengan pertolongannya Allah Ta'ala menjadi dialihkan nanti. Pun yakadu sana barkihi yadhabu bil absar niki kersane dilanjut mincing mawon. Surat An-Nur yang terakhir 43 yakadu sana barkihi yadhabu bil absar. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.